Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2024 baru saja berlalu. Kita memasuki tahun 2025. Namun kondisi dunia Islam masih tidak banyak berubah, terutama Palestina dan Suriah. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini, refleksi dunia Islam 2024 dan bagaimana umat Islam 2025 dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua peristiwa penting dunia yang tentu menjadi sangat penting ya di 2024 itu adalah kondisi yang menyedihkan terjadi di Palestina dan tumbangnya rezim Bashar Assad, Ustadz Ismail. Kita masuk ke Palestina dulu, Ustadz. Dari data yang ada dari pemerintah Gaza, terdapat kerusakan yang kehancuran yang luar biasa ya di jalur Gaza. Lebih dari 60.000 umat Islam menjadi syuhada, 2 juta menjadi pengungsi di jalur Gaza, 110.000 tenda pengungsian rusak dan tidak dapat digunakan. Jadi kamp-kamp pengungsi juga diserang oleh entitas penjajah Yahudi ini. 135 sekolah dan universitas hancur total. Tidak hanya itu, 823 masjid hancur total. Ada 3 gereja juga yang dihancurkan, bahkan pemakaman. Ada data yang menunjukkan 2.300 mayat telah dicuri oleh entitas penjajah Yahudi ini. 161.000 unit rumah hancur. Ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan, ditambah 34 rumah sakit yang tidak dapat berfungsi lagi. Bahkan rumah sakit sekarang ini terus diserang. Apa pelajaran penting dari krisis yang terjadi di Palestina ini, Ustaz Ismail? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa yang kita saksikan di Palestina ini sebuah tragedi yang luar biasa ya. Palestina ini lekat sekali dengan akidah Islam. Begitu kita sebut Palestina, pasti kita akan teringat pada Yerusalem, dan begitu kita sebut Yerusalem, kita pasti akan teringat kepada Masjidil Aqsa, satu dari 3 tempat suci kita. Dan begitu kita sebut Masjidil Aqsa, kita pasti akan teringat kepada peristiwa besar, yakni diperjalankannya Nabi pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itulah Isra. Kemudian dari sana dinaikkan ke Sidratul Muntaha, itulah Mi'raj, yang itu sekaligus meneguhkan kenabian Nabi dan kepemimpinan kenabian Nabi Muhammad dan kepemimpinannya atas seluruh nabi-nabi. Jadi tidak mungkin kita melupakan Palestina, dan memang juga tidak boleh melupakan Palestina. Dan siapa saja yang mengatakan bahwa persoalan Palestina ini tidak ada hubungannya dengan agama, itu satu kedustaan yang sangat besar. Dan ini memang framing yang coba dikembangkan oleh mereka untuk mengurangi perhatian umat terhadap apa yang terjadi di Palestina. Sekali lagi, persoalan Palestina tak bisa dilepaskan dari akidah, dan karenanya persoalan Palestina itu adalah persoalan umat Islam seluruh dunia. Mereka sering mengatakan atau coba mengatakan bahwa ini persoalan kemanusiaan, tidak ada urusan dengan agama dan tidak ada urusan dengan umat Islam. Apa yang terjadi di sana jelas itu menimpa saudara kita. Apa yang terjadi pada saudara kita itu sesungguhnya juga menimpa pada kita, menyakiti sebagian umat Islam, menyakiti umat Islam secara keseluruhan. Ini saya kira pertama yang harus kita terus tekankan kepada umat itu, untuk umat tidak boleh lupa apalagi berpaling terhadap apa yang terjadi di Palestina. Itu satu. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa petik dari apa yang terjadi di Palestina, khususnya jalur Gaza ini hari, adalah kenyataan bahwa begitulah dunia ini hari, dunia yang sama sekali tidak ramah terhadap umat Islam. Kebohongan besar selalu disampaikan kepada mereka ketika mereka mengatakan hak asasi manusia, itu sesungguhnya berlaku untuk mereka, tapi tidak untuk umat Islam. Ini hari Amerika khususnya itu diributkan oleh peristiwa di malam tahun baru, ya, penabrakan truk pada kerumunan orang, 15 orang meninggal, seolah-olah di situ 15.000. Sementara di saat yang sama ada setiap kali kejadian itu bukan 15, tapi puluhan bahkan ratusan dan ribuan. Ini hari sudah lebih dari 45.000 warga Palestina di sana itu meninggal dunia. Bukan hanya manusianya, tetapi juga seperti tadi sudah disampaikan, infrastruktur hancur total. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa dunia ini hari adalah dunia yang jahat, dunia yang tidak berperi kemanusiaan, dunia yang tidak adil, dunia yang serakah, dunia yang dikuasai oleh para penjahat. Jika ini hari hegemoni itu di tangan negara Barat, khususnya Amerika dan negara-negara sekutunya, maka mereka lah itu wajah dari apa yang tadi saya sebutkan, ketidakadilan, kezaliman, keserakahan, kejahatan, dan nir kemanusiaan sama sekali. Ini ada satu peristiwa sudah lebih dari 1 tahun, tapi tak ada tanda-tanda bakal berhenti dan atau dihentikan oleh mereka. Ada pernyataan menarik dari utusan khusus PBB untuk Gaza. Ya. Dia mengatakan kerusakan di Gaza sekarang adalah made by
Western country. Ya. Bagaimana Ustaz Ismail melihat? Ya, saya kira itu tepat sekali karena Israel tidak akan mungkin melakukan itu semua tanpa dukungan dari negara Barat. Apa bukti bahwa mereka mendukung? Mereka membiarkan, bahkan juga mereka memasok senjata. Mereka memberikan pelindungan politik, memberikan pelindungan diplomatik. Setiap kali ada usaha untuk melakukan gencatan senjata, bahkan itu juga diveto oleh mereka. Apalagi untuk kesepakatan yang lebih jauh daripada itu, misalnya melakukan penangkapan terhadap orang nomor satu yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi Palestina, mereka juga veto. Itu menunjukkan bahwa ini semua hanya bisa terjadi oleh karena dukungan dari negara Barat. Karena itu tepat sekali kalau dikatakan bahwa seluruh kerusakan Palestina, Gaza khususnya adalah made by Western country, itu tepat sekali. Karena itu bukan hanya Israel, Benjamin Netanyahu yang harus bertanggung jawab, tapi negara-negara Barat dan pemimpinnya itu juga harus bertanggung jawab. Ya, kondisi Gaza sekarang juga semakin mengungkap Ustaz Ismail tentang pengkhianatan penguasa-penguasa negeri Islam, terutama penguasa-penguasa Arab ya, dengan diamnya mereka. Kira-kira bagaimana Timur Tengah ke depan ya, ketika pengkhianatan penguasa-penguasa Arab ini semakin terbongkar, semakin jelas terlihat. Ya, ini pelajaran yang ketiga bahwa dunia Islam ini hari dunia yang terpecah, dunia yang terbelah dan dikuasai oleh mereka-mereka yang berkuasa tidak untuk kepentingan Islam tapi untuk kepentingan dirinya masing-masing. Bahkan tidak juga untuk negaranya. Kalau betul untuk negaranya, kenapa Bashar Assad itu rela negaranya hancur begitu rupa? Hanya satu jawabannya, bahwa dia tidak mempedulikan rakyatnya, tidak mempedulikan negaranya sepanjang dia dan keluarganya itu berkuasa. Jadi ini jelas bahwa dunia Islam ini hari menjadi lemah begitu rupa. Meski umat Islam itu jumlahnya luar biasa, hampir 2 miliar, tetapi ketika umat Islam terpecah belah di dalam lebih dari 50 negara, maka kita bisa melihat bahwa umat Islam itu menjadi sangat lemah. Dan ini juga sekaligus menunjukkan betapa pentingnya, betapa relevannya, betapa tinggi urgensitas ya, apa yang kita sering serukan itu persatuan umat. Dan persatuan umat itu sebenarnya disadari oleh umat Islam, tetapi tak kunjung bisa diwujudkan oleh karena ada dua hal yang memungkinkan terjadinya persatuan itu tidak ada ini hari. Apa itu? Yang pertama adalah institusi politik yang memang itu ditetapkan sebagai pemersatu umat, itulah khilafah, dan pemimpin yang memang dipilih atau diwujudkan sebagai pemimpin dari seluruh umat, itulah khalifah. Ya, terakhir Ustaz Ismail, kita tentu tidak ingin 2025 sama seperti 2024. Lantas apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk Palestina ini? Ya, yang pertama saya kira sudah ada kecenderungan atau setidaknya tanda-tanda baik, misalnya jatuhnya rezim Bashar Assad, dan ini memang banyak dikhawatirkan karena menular kepada negara-negara lain pada rezim despot di berbagai negara. Tapi yang paling penting adalah munculnya kesadaran tentang betapa bahwa umat ini memang harus bangkit, kemudian harus bisa menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Dan puncaknya tentu saja adalah ketika umat Islam itu menyadari sesungguhnya bahwa tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam, dan tidak ada Islam kecuali dengan penerapan syariah secara kafah, dan tidak ada penerapan syariah secara kafah itu kecuali di bawah naungan daulah khilafah. Itulah yang harus kita perjuangkan. Nah, itulah yang harus diperjuangkan. Karena itu umat dan pemimpin umat khususnya harus terus memompahkan kesadaran ini ke tengah-tengah umat agar kemudian umat itu menjadi faktor bukan disadvantage ya, faktor penghambat, tapi faktor advantage atau faktor pendukung dari perjuangan ini. Karena logikanya sederhana mengatakan bahwa 2 miliar itu jumlah yang luar biasa jika dan hanya jika umat Islam memiliki kesadaran, sehingga dia bukan hanya jumlah besar tetapi kemampuan kecil atau kekuatan kecil, jumlah besar yang mencerminkan kekuatan. Kapan itu terjadi? Ketika umat Islam memiliki kesadaran Islam, kesadaran politik Islam. Itu. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang refleksi dunia Islam yang intinya Palestina membutuhkan kita, membutuhkan persatuan dunia Islam dan membutuhkan institusi khilafah ala minhaji nubuwah yang mempersatukan dunia Islam. Bukan hanya membebaskan Palestina, tapi membebaskan negeri-negeri Islam tertindas lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.